Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, kali ini kita akan kembali pada mata pelajaran PJOK. Pada mata pelajaran PJOK kali ini kita akan membahas tentang cabang olahraga atletik dengan nomor lompat jauh. Langsung saja, lompat jauh merupakan salah satu nomor lomba yang ada di cabang olahraga atletik. Dalam lompat jauh terdapat 3 gaya, yaitu gaya jongkok, gaya melenting atau menggantung, dan gaya berjalan di udara. Ketiga gaya ini adalah gaya ketika kalian melayang di udara setelah melakukan tolakan dan sebelum kalian mendarat. Apabila peserta lebih dari 8 orang, maka setiap pelompat diberi 3 kali kesempatan untuk melompat sejauhnya. Dan jika peserta hanya 8 atau kurang, maka pelompat diberi 6 kali kesempatan untuk melompat sejauhnya. Pemenang diambil dari pelompat yang lompatannya paling jauh. Dan induk organisasi atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sedangkan induk organisasi atletik di dunia adalah IAAF, International Association of Athletic Federation. Selanjutnya, teknik dasar lompat jauh. Yang pertama adalah teknik atau tahap awalan. Tahap awalan adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada saat akan melakukan tolakan atau lompatan. Di bawah ini adalah penjelasannya, kalian bisa baca. Nanti akan Bapak bagikan PowerPoint-nya. Kita langsung saja ke contohnya, seperti ini ya. Nah, kalian berusaha untuk lari secepat mungkin dengan kecepatan yang stabil, ya, dan mengarah ke garis kuning ini. Garis kuning ini adalah papan tolakan, ya. Nanti akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Oke, setelah itu adalah tahap tolakan. Tahap tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan lari atau gerakan dari gerakan horizontal, yaitu gerakan lari, ke gerakan vertikal atau gerakan melompat ke atas depan, yang dilakukan secara cepat. Ya, ketika kalian setelah berlari, kalian akan berusaha untuk melompat menggunakan satu kaki, bukan dua kaki. Tolakannya menggunakan satu kaki, yaitu kaki terkuat kalian. Ya, di sini di bawah ada penjelasannya, kalian bisa baca. Bapak akan langsung ke videonya saja. Seperti ini ya. Nah, kalian tidak boleh melebihi dari batas garis papan tolakan ini. Jika kalian melebihi, maka kalian akan dianggap diskualifikasi. Kalian akan didiskualifikasi dan tidak boleh atau tidak dianggap lompatannya, ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan biasanya pada perlombaan kelas dunia atau nasional itu di depan papan tolakan diberi lilin supaya wasit bisa mengetahui apakah si pelompat melebihi garis papan tolakan. Ya, jika melebihi maka akan didiskualifikasi. Oke, selanjutnya tahap melayang di udara adalah sikap setelah kaki melakukan tolakan pada papan tolakan, yaitu saat badan melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Pada tahap melayang di udara ada 3 teknik yang dapat digunakan. Ya, tadi seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Yaitu ada gaya jongkok, gaya melenting atau menggantung, dan gaya berjalan di udara. Kita langsung saja ke contohnya. Seperti ini. Nah. Ya, di video ini yang kita bisa lihat adalah kebanyakan menggunakan gaya jongkok dan gaya berjalan di udara, ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah tahap mendarat. Pada saat melayang di udara menggunakan salah satu dari ketiga jenis gaya tersebut, ya, sikap mendarat tetap sama, yaitu kedua kaki lurus ke depan yang kemudian ditekuk ketika kaki sudah mulai menempel pasir. Tujuannya agar mengurangi hantaman atau tekanan dari badan kalian ketika kalian sudah mendarat di
tanah. Jika kalian memaksakan untuk lurus, maka akan menimbulkan resiko cedera pada lutut kalian, ya. Dan itu sangat berbahaya. Kemudian usahakan berat badan dialihkan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Karena jarak dihitung mulai dari ujung papan tolakan sampai titik terdekat pelompat mendarat. Jadi, kalau kalian setelah melompat, jangan mendarat dengan posisi badan ke belakang, jatuhnya ke belakang. Usahakan ke depan, karena kalau kalian ke belakang maka yang dihitung bagian terbelakang kalian, ya. Yang dihitung adalah bagian terbelakang, bagian paling belakang kalian saat kalian mendarat. Oke. Kemudian kepala ditundukkan dan kedua tangan ke depan. Kita langsung saja ke contoh. Seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, jatuhnya ke depan. Jika kalian jatuhnya ke depan, maka yang dihitung adalah kaki kalian. Namun kalau kalian jatuhnya ke belakang, maka yang dihitung adalah tangan kalian. Karena yang paling dekat dengan papan tolakan adalah tangan kalian. Jadi yang dihitung adalah yang paling dekat dengan papan tolakan. Oke. Dan yang terakhir adalah bentuk dan ukuran lintasan lompat jauh. Ya, di sini bisa kalian lihat, kalian baca, yaitu panjang lintasan larinya itu adalah 45 meter dengan lebar lintasan lari 1,22 meter. Kemudian panjang, lebar dan tebal papan itu ada penjelasannya. Untuk panjangnya adalah 1,22 meter, kemudian lebarnya 20 cm dan tebal papannya 10 cm. Kemudian untuk bak pasirnya itu adalah 10 meter panjangnya dan lebarnya adalah 2,75 meter. Oke, Bapak rasa cukup. Jika ada penyampaian Bapak yang kurang kalian mengerti atau tidak kalian pahami, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak, ya, melalui chat pribadi atau kalian bisa baca kembali di buku kalian. Oke, Bapak rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.